Oke, saya mendapat sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari subscriber. Dia bertanya, "Bang, apakah kecanduan PMO itu membuat seseorang jadi ansos dan minderan dan jadi tidak punya skill komunikasi, skill sosial gitu ya?" Dan ini sebenarnya menurut saya adalah sebuah pertanyaan general yang semua orang juga pernah ngalamin, semua orang juga menanyakan hal yang sama. Karena saya juga pernah mendapatkan email yang kurang lebih sama, yang mengatakan bahwa dulu saya nggak sepemalu ini bang, dulu saya nggak seminder ini. Tapi setelah mengenal PMO, saya jadi orangnya minderan, jadi pemalu, jadi nggak bisa komunikasi, jadi introvert parah gitu ya. Yang pengen saya tanyakan pada diri Anda sebelum saya menjelaskan apakah berpengaruh atau enggak. Apakah Anda sebelum mengenal PMO itu Anda adalah orang yang percaya diri? Apakah sebelum Anda mengenal PMO itu memang Anda itu jago komunikasi? Apakah Anda sebelum mengenal PMO itu memang Anda itu orang yang bisa bersosial? Atau sebenarnya gini, apakah gara-gara Anda itu nggak bisa komunikasi? Apakah gara-gara Anda itu orangnya minderan? Apakah Anda itu orangnya pada dasarnya ansos? Itulah yang membuat Anda itu jadi kecanduan PMO, dan PMO membuat diri Anda itu menjadi semakin parah mindernya, menjadi semakin parah nggak bisa komunikasi, menjadi semakin parah bersosialnya. Karena ini yang saya alami. Dulu saya juga berpikir bahwa PMO itu merusak segalanya. PMO itu mengubah diri saya. PMO menjadikan saya orang yang minderan dan menjadikan saya orang yang pemalu, nggak bisa komunikasi. Saya selalu meyakini hal tersebut. Tapi ketika saya berefleksi, ketika saya sudah menjalankan NoFap selama bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, kemudian saya sudah mengenal semen retention dan banyak hal self improvement gitu, saya merefleksi pada diri saya bahwa mungkin problemnya bukan pada PMO. Problemnya adalah memang pada dasarnya sebelum saya mengenal PMO, saya adalah orang yang udah minder duluan, saya adalah orang yang nggak bisa komunikasi, saya adalah orang yang memang pada dasarnya pemalu. Sehingga ketika saya mengenal PMO, saya jadi makin makin memiliki kepribadian yang semakin buruk. Karena ketika saya kecanduan PMO dan saya selalu menyalahkan diri saya, ini berdampak pada mental saya. Dan skill saya, social skill saya menjadi semakin buruk, komunikasi saya menjadi semakin buruk, kemudian saya jadi semakin minder. Pada dasarnya, mungkin Anda juga seperti itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa dulu saya ekstrovert, kemudian saya mengenal PMO, kemudian saya jadi introvert. Saya nggak yakin orang itu dulu ekstrovert. Karena saya percaya bahwa orang itu nggak ada ekstrovert, orang itu nggak ada yang 100% ekstrovert, nggak ada yang 100% introvert. Pasti ada irisannya. Mungkin orang itu dulu awalnya ekstrovert, tapi ada sisi introvertnya. Sehingga ketika mengenal PMO, itu tuh memperburuk. Atau mungkin pada dasarnya, orang itu memang pada dasarnya minder aja. Atau skill komunikasinya sebenarnya memang dari awal memang buruk. Dan PMO membuat itu menjadi semakin buruk. Karena gini, karena sebenarnya Anda itu kecanduan PMO itu bukan gara-gara Anda horny. Bukan. Itu bukan sebab Anda kecanduan PMO. Bukan karena Anda tidak bisa mengendalikan nafsu. Anda harus paham ini. Tapi karena Anda punya simptom, Anda punya kegelisahan, minder, kesepian, kemudian rendah diri. Pada dasarnya Anda memiliki hal-hal seperti itu sehingga Anda tidak bisa lepas dari PMO. Karena kenapa? Karena PMO bisa menghilangkan perasaan tersebut, bisa menghilangkan depresi, bisa menghilangkan kesepian, bisa menghilangkan rasa minder. Coba kalau misalnya dari awal Anda itu bukan orang yang minder, bukan orang yang depresi, bukan orang yang pemalu, Anda tidak akan pernah bisa kecanduan dengan PMO karena Anda sudah berdamai dengan diri Anda. Banyak orang yang mengatakan bahwa, wah dia terlihat sempurna tapi tetap kecanduan PMO. Kurang apa? Anda nggak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri orang tersebut. Contohnya Terry Crews ya. Kita lihat dia itu sangat-sangat perfect. Dia
jago komunikasi, dia sangat-sangat easy going, badannya juga bagus, tapi tetap kecanduan PMO. Tapi saya yakin dari awal memang ada yang salah pada dirinya. Mungkin dia kesepian, sehingga dia melampiaskan itu pada PMO. Jadi intinya adalah sebenarnya PMO itu adalah coping mechanism dari diri kita. Coping mechanism itu pelarian. Jadi kalau misalnya Anda selalu menyalahkan PMO atas rasa minder Anda, tanyakan pada diri Anda. Sebelum Anda PMO itu sebenarnya apakah Anda yakin, Anda 100% Anda yakin bahwa Anda itu bukan orang minderan? Karena setelah saya membantu banyak orang lepas dari kecanduan PMO, saya melihat track recordnya, historinya, memang pada dasarnya kebanyakan orang-orang itu punya masalah, punya problem, dan menjadikan PMO itu pelarian. Kalau orang nggak punya problem sama sekali, kalau orang itu berdamai dengan dirinya, kalau orang itu bisa lepas, orang itu tidak akan pernah kecanduan PMO. Pada dasarnya memang kita udah punya problem tersendiri. Stres, depresi, diputusin, rendah diri, banyak problem yang akan membuat kita kecanduan PMO. Jadi itu ya. Jadi sebelum Anda menyalahkan PMO, introspeksi pada diri Anda. Mungkin sebelumnya Anda itu memang pada dasarnya udah minder, udah ansos duluan. Dan PMO membuat diri Anda semakin ansos, membuat diri Anda semakin minder. Saya percaya bahwa PMO itu akan memperburuk apa yang sudah buruk. Ingat ya, PMO sorry, PMO memperburuk apa yang sudah buruk pada awalnya. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Silahkan klik yang ada di link yang ada di deskripsi. Saya sudah membuat paket berhenti PMO. Di situ Anda bisa konsultasi dengan saya one on one, dan Anda juga bisa mendapatkan undangan link komunitas WhatsApp. Ini bukan sebuah komunitas nofap gratisan yang cuman pamer pencapaian udah dari berapa. No. Saya tidak akan mengundang orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya Anda berminat, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.